Halo, jumpa lagi bersama saya Ardi Matari. Kali ini kita berjumpa di konten kedua Bollinger Bands yang akan membahas 22 rules baku yang diciptakan oleh John Bollinger untuk kita memahami Bollinger Band. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana John Bollinger menjamin kita bahwa kita akan baik-baik saja ketika menggunakan Bollinger Bands. Maka di video kali ini saya akan membahas tentang peringatan-peringatan atau rambu-rambu yang harus kita pahami sebelum kita membahas tentang rule-rule SOP ya teman-teman. Baik, kita buka chart. Kita menggunakan Monex Semi-FX, broker lokal pertama di Indonesia yang memiliki regulasi micro account ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang terbiasa trading dengan micro account di akun luar, sekarang sudah ada broker Indonesia yang terregulasi pemerintah dan bisa mengakomodir kepentingan teman-teman trading di micro account. Jadi modal bisa kecil, dana tetap aman teman-teman. Oke, yang belum join silahkan klik link di deskripsi untuk join di MEFX. Baik, kembali ke tema warning ya, peringatan-peringatan. Yang pertama, John Bollinger menyatakan di poin ke-22 bahwa Bollinger Bands tidak memberikan sinyal terus-menerus. Terkadang dia berfungsi untuk mengidentifikasi setup yang mungkin bisa menjadikan peluang dalam perdagangan kita. Jadi, begini teman-teman. Pita atas ini adalah pernyataan atau tanda bahwa harga relatif tinggi. Ya, pita atas ini menyatakan bahwa harga relatif tinggi. Kemudian pita bawah ini harga relatif rendah. Sedangkan di tengah ini menyatakan bahwa harga relatif middle ya, middle. Harga sedang di tengah dan cenderung berkonsolidasi, teman-teman. Jadi ada banyak salah tafsir dalam menggunakan Bollinger Band ini. Salah satunya adalah bahwa ketika harga berada di bawah mereka buy, ketika harga ada di atas mereka sell, ketika sideways terjadi, ketika harga di atas sell, selamat, ketika harga di bawah untuk buy, selamat teman-teman. Namun bagaimana dengan ini, gitu kan? Jadi banyak salah persepsi teman-teman, seolah-olah overbought yang ini benar-benar akan membalikkan harga, padahal ternyata dia naik ke atas. Nah, yang dimaksud John Bollinger sinyal tadi itu ya. Jadi tidak serta-merta di pita atas kita bisa bisa sell dan di pita bawah kita bisa buy. Seperti ini teman-teman. Ketika sampai di pita bawah betul-betul kita buy, floating kita teman-teman. Atau kemungkinan besar karena ini time frame besar, kemungkinan besar turun sedikit kita udah cut loss atau MC barangkali teman-teman. Kita sell di sini teman-teman. Aduh, dada. Ya. Jadi tidak serta-merta, banyak sekali teori-teori ikutannya teman-teman untuk bisa follow Bollinger Band ini dengan baik dan benar menurut John Bollinger. Jadi tidak memberikan sinyal terus-menerus ya. Sinyal itu tadi ya, di pita atas sell, di pita bawah buy. Terkadang dia berfungsi untuk mengidentifikasi setup yang mungkin bisa menjadikan peluang dalam perdagangan kita. Di video pertama saya sudah sedikit menjelaskan bahwa ketika terjadi momentum atau candle close di luar top BB semacam ini atau di low BB semacam ini, itu merupakan indikasi yang kuat bahwa harga akan meneruskan tren. Seandainya di atas, dia akan meneruskan tren ke atas. Seandainya di bawah, dia akan meneruskan tren ke bawah. Setelah koreksi, dia meneruskan tren ke bawah. Setelah koreksi, dia menurunkan tren ke atas. Begitu ya teman-teman. Dan di sini nanti kita akan bahas lebih lanjut di video berikutnya di SOP bahwa terjadi setup pembalikan harga di sini teman-teman. Bollinger Band bisa mengidentifikasi dengan cukup jelas itu ya. Next video kita akan bahas, kita akan lanjutkan ke peringatan-peringatannya dulu ya. Kemudian di poin nomor 4. Jika kita menggunakan lebih dari satu indikator, maka indikator tersebut tidak boleh berhubungan secara langsung satu sama lain. Misalnya indikator momentum mungkin akan menjadi pelengkap yang baik bagi indikator volume. Namun menggunakan dua indikator momentum tidak berarti lebih baik dari satu indikator saja. Yang dimaksud seperti ini ya teman-teman. Kita ambil sisi momentum.
bahwa Bollinger Band ini adalah salah satunya fungsinya sebagai indikator momentum seperti yang kita bahas di video sebelumnya. Buat yang belum nonton, nonton dulu ya supaya paham apa yang saya maksud. Di sini ada momentum, di sini ada momentum, di sini ada momentum. Oke, kita akan coba memasukkan indikator momentum yang populer, teman-teman. RSI ya, teman-teman. Sebentar, mana RSI-nya? Oke, RSI 14 standar. 70, 30, 50 tambahan. Oke, di dalam Bollinger Band yang dimaksud momentum adalah ketika candle close di luar top BP atau di bawah low BP. Nah, sedangkan di RSI yang disebut momentum adalah candle close di bawah 30 atau candle close di atas 70. Di sini terlihat jelas, teman-teman, bahwa momentum bagi RSI adalah ketika RSI close di atas level 70. Ketika ini terjadi, maka itu benar adanya, teman-teman. Tapi ketika awal kali momentum di Bollinger Band, RSI belum menyatakan hal yang sama. Ini bukan terkait benar atau salah, cuman saya ingin menjelaskan apa yang dimaksud John Bollinger tadi, bahwa menggunakan dua indikator yang berkarakter sama seperti ini memerlukan knowledge yang sangat dalam di masing-masing indikator tersebut ya, teman-teman. Tidak serta-merta kita bisa menyatakan, oh ini adalah fake momentum gitu karena RSI-nya belum tembus. Nggak bisa gitu ya, teman-teman. Seperti ini momentum, kebetulan di atas momentum, di bawah juga momentum. Ini bagus dalam artian dua-duanya menyatakan hal yang sama. Cuman yang terjadi, yang membingungkan adalah ketika yang Bollinger Band menyatakan momentum, di bawah belum. Nah ini hati-hati ya, teman-teman. Perlu mempelajari secara detail masing-masing indikator tersebut. Memahami Bollinger Band saja sudah cukup sulit dan cukup dalam, apalagi ditambah RSI yang menurut saya juga sangat rumit, complicated ya, teman-teman. John Bollinger mengingatkan kita bahwa hubungannya dengan Bollinger Band, jika kita menggunakan standar Bollinger Band sebagai momentum, ya jadikan itu sebagai rujukan utama. Karena di time frame lain juga, di time frame bawahnya kita bisa menggunakan Bollinger Band untuk menganalisa pergerakan harga sesuai dengan time frame atau tren di atasnya, teman-teman, dan itu stabil. Ya, ketika kita menggunakan lebih dari satu indikator, maka tentunya itu akan memerlukan skill yang sangat tinggi ya, teman-teman. Bukan salah, tapi pasti itu lebih rumit, pasti. Oke, berikutnya poin nomor 6. Sinyal yang didapat dari Bollinger Band bukanlah setup. Harga yang berada di pita atas bukan menjadi perintah jual, begitu juga sebaliknya. Ini yang kita bahas di awal tadi, teman-teman ya, malah saya jelaskan di awal. Tapi maksudnya ini ya, maksudnya sama, bahwa di pita atas bukan serta-merta kita bisa sell, di pita bawah juga tidak serta-merta kita bisa buy. Ya. Ketika betul itu oke, ketika salah itu cukup mengerikan, teman-teman. Ketika kita sell di sini dan harga seperti ini besar sekali, teman-teman ya. Besar sekali. Jadi cukup harus berhati-hati dan cukup harus memahami, harus cukup knowledge kita terkait Bollinger Band ini. Oke, ada tiga rambu-rambu yang diberikan oleh John Bollinger di websitenya tersebut, di bollingerbands.com. Buat teman-teman yang mau melihat secara langsung, silahkan klik atau ketik link ini atau klik link di deskripsi ya, teman-teman. Dan cukup untuk video kali ini. Saya akan lanjutkan di video berikutnya terkait SOP yang dituliskan langsung oleh John Bollinger dalam kita menggunakan Bollinger Band sebagai acuan. Baik, teman-teman, sukses selalu, hati-hati dalam mengambil keputusan. Selamat trading, happy trading.